Halo cuy, balik lagi di Spovski Review. Kali ini saya memilih salah satu film yang lumayan Cina-Cinanya. Dan film ini berjudul Mulan. Nggak pakai Jamila tapi. Dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Nicky Caro dan diperankan oleh Yifei Liu, Donnie Yen, Sima, Jason Scott Lee, Yoson En, Ron Yuan, Gong Li, dan terakhir adalah Jet Li. Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler. Jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cuy. Skui. Cerita ini dimulai dengan seorang anak perempuan yang terlatih bela diri Tai Chi dan mempunyai keseimbangan yang baik. Suatu pagi, dia disuruh ayahnya untuk menangkap ayam. Dia bernama Mulan. Mulan pun mengejar ayam itu dan membuat ulah yang mengganggu warga sekitar. Dia mengikuti ayam itu sampai di atap. Ayamnya itu berhasil kembali ke kandangnya. Mulan yang hampir terjatuh, tapi dia mempunyai keseimbangan yang membuat dia tidak sampai terjatuh dari atap. Warga sekitar tidak peduli akan hal itu, karena dia adalah anak yang suka membuat ulah. Ayahnya mengajari dia bela diri, yang membuat dia seperti laki-laki. Itu membuat ibunya resah akan hal itu. Mereka berdua ingin menikahi Mulan setelah dia dewasa nanti, dan berharap Mulan mengubah tingkah lakunya seperti wanita pada umumnya. Wanita yang bisa Tai Chi akan disebut penyihir oleh warga sekitar. Dan itu membuat ibunya tambah resah akan hal itu. Ayahnya berkata pada Mulan bahwa Tai Chi yang dimiliki Mulan sangatlah kuat. Tetapi, Chi untuk para pejuang, bukan untuk wanita. Tugas Mulan adalah membawa kehormatan keluarganya. Di padang pasir, kita melihat seorang pemuda bertemu dengan seorang wanita cantik. Wanita itu bernama Xianlang. Dia adalah penyihir yang kuat dengan kemampuan berubah wujud, sekaligus sekutu Bori Khan. Dia merasuki tubuh pemuda itu, lalu masuk di kerajaan. Muncullah prajurit Rouran yang adalah kelompok jahat sekaligus perampok dari Mongolia. Kelompok ini dipimpin oleh Bori Khan yang sangatlah kuat. Tetapi Xianlang berubah wujudnya berada di dalam kerajaan dan membunuh prajurit yang menjaga gerbang. Kelompok Rouran pun berhasil masuk dan membantai semua warga yang berada di situ. Di kota Imperial, Xianlang menyuruh prajurit untuk memberitahu kedatangan Rouran pada raja. Itu membuat kota Imperial terancam dengan adanya Bori Khan. Bori Khan bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan dan membunuh raja. Mulan yang sudah tumbuh dewasa sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon istri. Dia yang cantik apa adanya, buset. Dirias kayak badut mangga besar. Mulan bertemu dengan nenek-nenek yang akan mengujinya apakah dia sudah dewasa dan siap untuk menikah. Datanglah seekor laba-laba dan membuat adiknya berteriak, lalu membuat kekacauan. Nenek itu mengatakan dia adalah aib bagi keluarganya pada ayahnya. Lalu datanglah prajurit kaisar dan mengumumkan bahwa kota sedang dalam ancaman. Dan setiap keluarga wajib menyumbangkan satu orang lelaki untuk berjuang bersama mereka dalam mengalahkan pasukan Rouran. Ayahnya pun ikut mengambil bagian dalam prajurit. Tapi ayahnya terjatuh dan tampak tidak siap bertempur dengan prajurit kaisar. Mulan yang sangat sedih atas keadaan ayahnya mengambil pedang dan menggunakan baju perang ayahnya dan pergi menggantikan posisi ayahnya. Mulan pun beristirahat karena perjalanan begitu jauh. Paginya, dia melihat Phoenix yang muncul di atasnya. Mulan pun sampai di base camp yang penuh dengan seorang pemuda yang tidak berpengalaman dalam perang. Dan Mulan harus menyamar menjadi seorang pria. Dia bertengkar dengan seorang pria yang bernama Chen Honghui dan langsung dihentikan oleh komandan tertinggi kekaisaran yang sekaligus adalah mentor mereka.
komandan itu bertanya siapa namanya, dan Mulan menggunakan nama Hua Jun. Dia yang masuk di kamar penuh dengan lelaki, dan itu membuatnya tidak nyaman. Mereka disuruh untuk mandi, tapi Mulan menjadi sukarelawan untuk jaga malam demi menghindari mabar mandi bareng. Besoknya mereka mulai berlatih untuk melawan perompak Roran. Is he crying? Pejuang yang belum berpengalaman itu terlihat ada sedikit kemajuan. Temannya yang curang untuk sampai di bukit dikeluarkan dari base camp. Mulan yang menyamar itu dapat beradaptasi dengan rekan-rekannya dan mulai dekat dengan temannya yang bernama Cheng Honghui. Besoknya di pelatihan, dia berantem bersama Chen. Mulan yang mempunyai bela diri Qi dapat dengan mudah melawan Chen. Tapi dia meninggalkan pertarungannya. Rekan-rekannya memujinya, dan mereka menyuruh Mulan untuk mandi. Malamnya pun dia melepaskan bajunya dan membugilkan diri, lalu masuk ke sungai untuk mandi. Datanglah Chen yang mau menemaninya mandi. Tapi Mulan tidak mau bercocok tanam. Chen yang kecewa langsung meninggalkan Mulan. Prajurit Roran akan segera menyerang kota imperial dan membalaskan dendam pada raja karena telah membunuh ayah dari Borikan. Mulan disuruh melapor pada Komandan Tang. Komandan Tang mengetahui bahwa Mulan menyembunyikan rahasia. Mulan yang mengira bahwa Komandan Tang mengetahui bahwa dia adalah perempuan, tapi ternyata tidak. Komandan Tang hanya mengetahui Qi yang dimiliki oleh Mulan sangatlah kuat. Besoknya, Mulan sudah menggunakan Qi-nya. Dia pun mengangkat air di ember. Dia yang sangat tahu menjaga keseimbangan, meninggalkan rekan-rekannya dan sampai di bukit paling pertama. Prajurit Burukan telah memulai peperangan di kerajaan bersama Xianlang. Itu membuat Komandan Tang mengakhiri pelatihan lebih awal dan mengirim batalionnya untuk bertempur melawan prajurit Burukan. Mulan mendatangi Komandan Tang untuk berterus terang tentang kebohongannya. Tapi Komandan Tang malah mengatakan Mulan adalah pria yang sangat baik. Dia ingin memperkenalkannya pada putrinya. Itu membuat Mulan tidak bisa berterus terang. Batalion mereka bertemu dengan ribuan mayat. Ternyata itu adalah batalion mereka yang kalah bertarung melawan prajurit Burukan. Prajurit Burukan bertemu dengan batalion Komandan Tang dan akan memulai peperangan mereka. Tetapi Burukan melarikan diri. Mulan pun mengejar mereka seorang diri. Di perjalanan, dia bertemu dengan Xianlang dan membuat kudanya meninggalkannya. Xianlang mengetahui bahwa Mulan adalah perempuan dan memiliki Qi yang sangat kuat. Dia mencoba untuk membunuh Mulan. Tetapi serangannya dihentikan oleh jubah kulit yang mengikat dada Mulan, menyembunyikan identitasnya. Mulan pun sadar dan menghentikan penyamaran sebagai pria dan kembali ke pertempuran untuk melawan prajurit Roran. Dia menggunakan Qi sepenuhnya untuk melawan mereka. Mulan yang adalah seorang perempuan cantik berjuang melawan prajurit Roran. Tapi batalionnya terlihat kewalahan menghadapi prajurit Roran. Batalion mereka yang diserang habis-habisan dengan katapel raksasa. Tetapi Mulan memutarbalikkan serangan katapel raksasa ke arah gunung salju dengan tujuan memicu longsoran salju yang mengubur Rorans.
Mulan pun jujur pada Komandan Tang bahwa dia adalah seorang perempuan dan meminta maaf pada batalionnya. Tetapi dia diusir dari tentara kerajaan. Di perjalanan pulang, Mulan bertemu dengan Xianlang. Dan dia berkata bahwa mereka adalah pribadi yang sama, bahwa mereka diasingkan karena qi yang dimiliki mereka. Xianlang mengatakan bahwa Borukan akan menjatuhkan kerajaan dan membunuh raja. Mulan yang mengetahui hal itu kembali ke base camp dan memberitahu Komandan Tang. Komandan Tang tidak mempercayai perkataan Mulan, tapi dia dibantu oleh rekan-rekannya dan membuat Komandan Tang mempercayai informasi yang diberikan Mulan dan menyuruhnya untuk pergi dengan batalionnya. Borukan berhasil masuk di kerajaan bersama Xianlang. Raja yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam dan akan melawan Borukan. Sesampainya Mulan di kerajaan, mereka dijebak oleh Xianlang yang menggunakan wujud kanselir raja. Mulan dan batalionnya mencoba melawan mereka. Tapi raja sudah dijebak oleh Xianlang dan bertemu dengan Borukan. Dan Borukan berhasil menangkap raja. Mulan meninggalkan rekannya dan bergegas menemui rajanya. Tapi sudah terlambat. Bahwa rajanya telah ditangkap oleh Borukan. Xianlang sebenarnya adalah sosok yang baik, tapi hanya diperdaya oleh Borukan. Xianlang menunjukkan pada Mulan di mana raja berada. Raja yang hanya diam dibacutin Borukan terlihat sangatlah pasrah. Xianlang datang kepada Borukan dan mengatakan bahwa prajurit wanita akan menolong raja. Borukan yang mengetahui itu menembakkan busur panah ke arah Mulan. Tapi Xianlang mengorbankan nyawanya demi Mulan. Mulan pun kembali menolong raja dan melawan Borukan seorang diri. Dia terlihat kewalahan dan menjatuhkan pedang ayahnya. Dia pun kembali melawan Borukan tanpa pedang. Dia berusaha mengalahkan Borukan. Dengan menggunakan qi-nya, melesatkan busur panah pada Borukan tepat di dada. Lalu Borukan mati seketika. Easy peasy. Raja berutang budi pada Mulan dan memberikan Mulan kesempatan untuk menjadikan Mulan prajurit terbaik di kerajaan. Tapi Mulan menolak akan hal itu, bahwa dia harus meminta maaf pada keluarganya yang dia tinggalkan. Mulan pun kembali ke desanya, bertemu dengan keluarganya yang sangat khawatir terhadap Mulan. Dia meminta maaf pada ayahnya tentang apa yang telah diperbuat. Lalu datanglah Komandan Tang menemui mereka. Raja memberikan hadiah pada Mulan karena telah menyelamatkan dinasti. Mulan telah membawa kehormatan keluarganya. Itulah akhir cerita dari film Mulan Jamila. Itulah akhir cerita dari film Mulan. Ending yang sangat menagihkan. Semoga kalian terhibur dengan film yang berjudul Mulan. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.